Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati yang mewakili Ketua Badan Kota Majelis Alim Kota Bau, Ibu Wawode Siti Mariam SAG MPD, yang kami muliakan Bapak narasumber kita, Bapak Ustadz Muhammad Hasbullah Sarjana Hukum Islam, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim yang sempat hadir bersama anggota jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita kembali hadir dan berjumpa di tempat yang agung ini, mengudara bersama RRI Kota Bau dalam Gema Islami bersama Badan Kota Majelis Alim Kecamatan Waluyo Kota Bau yang disiarkan secara langsung melalui 99,4 dan 97,8 MHz. Tanpa kami sapa dan ucapkan terima kasih kepada kru RRI Kota Bau yang senantiasa setia mendampingi kegiatan Badan Kota Majelis Alim mulai tingkat kota, kecamatan sampai tingkat ranting atau tingkat kelurahan. Semoga keikhlasan kita dalam kegiatan ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai tambahan amal ibadah kita kepadanya. Salam dan salam dan kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh pengikut-pengikutnya. Dan alhamdulillah berkat perjuangan beliau, kita bisa hidup dalam suasana damai, berdampingan secara Islami dan menikmati indahnya Islam. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja kita awali pengajian kita ini dengan sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Ketua BKMT Kota Bau dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wawode Siti Mariam SAG Magister Pendidikan Islam. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ustaz Muhammad Hasbullah SHI selaku pembawa materi atau ceramah pada pengajian kita pagi hari ini, Ibu-ibu pengurus BKMT Kota Bau yang sempat hadir, yang kami hormati ibu-ibu penasehat BKMT Kelurahan atau ibu ketua tim program PKK yang sempat hadir, yang kami hormati dan kami banggakan dari adik-adik yang bertugas meliput kita
setiap bulannya, yaitu dari Radio Republik Indonesia Kota Bogau yang selalu aktif merekam atau mengikuti pengajian kita setiap bulannya. Terima kasih dari adik-adik RRI, Ibu-ibu ketua-ketua Majelis Taklim Kelurahan bersama anggotanya yang sempat hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita terhentinya memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki, kita menghadiri pengajian rutin setiap bulannya, yakni pengajian BKMT Kecamatan Woyo yang hari ini bertempat di Masjid Al-Mujahidin Kelurahan Wanganambi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami atas nama Ketua BKMT Kota Bogau menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran ibu-ibu semua pada pagi hari ini. Meskipun pagi hari ini kita tahu bahwa kita maklumi kenapa jemaah kita hari ini sangat kurang yang hadir. Ini disebabkan karena persiapan kegiatan hari ulang tahun Kota Bogau, yang mana insya Allah mulai besok itu sudah dimulai kegiatan Gerak Jalan Indah sampai dengan tanggal 6 Oktober. Itulah mungkin yang menyebabkan jamaah kita kehadirannya pada pagi hari ini agak berkurang. Juga ada banyak teman-teman kita atau saudara-saudara kita, pengurus-pengurus BKMT kecamatan, kota dan kelurahan yang alhamdulillah berangkat melaksanakan ibadah umroh mulai dari hari ini sampai dengan besok, yaitu sudah berangkat meninggalkan daerah kita ini. Mudah-mudahan kita doakan semua keluarga kita yang menunaikan ibadah umroh diselamatkan, dilancarkan ibadahnya, kemudian kembali dengan selamat, dan kita pun bisa, insya Allah bisa kita kedepannya bisa kita bersama-sama melaksanakan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ibu-ibu sekalian, Bapak Ustaz kita akan mengambil tema, yaitu karena kebetulan di bulan Oktober ini kita sudah berada di bulan Maulid atau bulan kelahiran Nabi yang sangat kita tunggu-tunggu, bulan yang sangat kita agungkan, karena bertepatan bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, yang mana tradisi ini untuk kita Indonesia sangat kita agungkan, dan khususnya di Kota Bogau ini luar biasa penghargaan masyarakat kita dengan kelahiran Rasulullah ini, yang mana masyarakat ada yang setiap rumah memperingati Maulid ini hanya karena cintanya, ya, karena penghargaannya terhadap Rasulullah SAW. Dan untuk lebih jelasnya barangkali nanti kita akan mendengarkan langsung dari Bapak Ustaz kita untuk pencerahan tentang bagaimana kita memperingati bulan mulia, yaitu bulan kelahiran Rasulullah SAW, agar kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW akan semakin meningkat, akan semakin bertambah ketakwaan dan kecintaan kita. Baik, barangkali ibu semua, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi atas kehadiran ibu semua, terutama Bapak Ustaz yang telah meluangkan waktunya untuk selalu mendampingi BKMT Kota Bogau maupun BKMT Kecamatan yang setiap bulannya bisa meluangkan waktunya. Dan juga terakhir kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kehilapan dari kami, utamanya kehadiran jamaah pada pagi hari ini
Mungkin karena itu tadi yang saya sudah sampaikan, banyak kesibukan yang perlu kita maklumi. Insya Allah pada pertemuan bulan-bulan berikutnya kita saling mengimbau, saling mengajak kembali untuk kita ramaikan, kita syiarkan majelis kita ini setiap bulannya Ibu. Ya, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Ridho Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar RRI Kota Bogor dimanapun berada, demikian tadi sambutan yang mewakili Ketua PKMT Kota Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Odesi Maryam, SAG Magister Pendidikan Islam. Kepada Ibu kami haturkan terima kasih. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melangkah pada acara ceramah agama, maka mari sejenak kita bersama-sama untuk membangkitkan semangat kita dalam pengajian kita di pagi hari ini. Kita melantunkan lagu jihad yang akan dipandu oleh Ibu Siti Samsiasuri. Kepada Ibu dengan hormat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu jihad untuk membangun semangat dalam acara kita pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Putra putri Islam harapan agama, majulah serentak genggamkan persatuan dalam Tuhan. Mari kita memuji, mari kita memuja, mari kita memuji, mari kita memuja, peganglah persatuan dalam Tuhan. Dalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak mencapai kemenangan untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, panggilan jihad rampungkan. Wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan. Binalah persatuan, sinakan perpecahan, binalah persatuan, sinakan perpecahan, persatuan dalam Tuhan. Kalam Ilahi menuntut kesatuan, perpecahan meruntuhkan kekuatan, pertikaian menguntungkan musuh Tuhan. Hanya iman tauhid dapat menyatukan, tuntutan agama menjadi tujuan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama
ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah, hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian, hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian, hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian, menuju persatuan kalam Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian lagu jihad atau lagu pembangkit semangat, yang mana lagu ini senantiasa dikumandangkan oleh pengurus-pengurus PKFT mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. Tentunya kami berharap agar ibu semua terus mempelajari lagu ini, karena mungkin kita bisa dengarkan bersama tadi, luar biasa semangat kita ketika kita melantunkan ini lagu. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya ibu sudah dapat memahaminya. Amin. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian lantunan lagu jihad dan kepada Ibu Siti Samsusuri kami ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara pendengar RRI dimanapun berada, dalam kalender Islam terdapat 12 bulan, dan saat ini kita semua sudah memasuki bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Di bulan ini umat Islam khususnya di Indonesia sebagian besar memperingati peristiwa yang agung, yaitu lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid Nabi sendiri merupakan salah satu momentum yang ditunggu-tunggu ketika memasuki bulan Rabiul Awal, karena peringatan Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk tradisi yang baik di masyarakat, bukan termasuk bagian dari masalah ibadah yang dipersoalkan keabsahannya. Dikategorikan tradisi yang baik karena substansi peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Kira-kira apa saja manfaat dan kebaikan itu? Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, kami PKFT Kecamatan Wario mengangkat tema jadikan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber, yakni Bapak Muhammad Hasbullah, Sarjana Hukum Islam, untuk membahas tema kita pada hari ini. Beliau adalah salah satu pengguru ahli muda pada KUA Kecamatan Wario, Kota Bawang, dan saat ini juga beliau menjabat sebagai Sekretaris Komisi Fatwa Ulama Indonesia di Kota Bawang dan Sekretaris Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4 Kota Bawang. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita persilakan kepada Bapak Ustaz Muhammad Hasbullah, Sarjana Hukum Islam. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Yang mewakili kedua PKP Kota Bogor yaitu Ibu Bapak Siti Mariam SAG MP beserta jajarannya, yang terhormat Ketua PKMT Kecamatan Sebata Bogor, yang terhormat Ketua PKMT Kecamatan Bogor beserta anggota, yang terhormat Ibu-ibu Majelis Hakim rahimahullah, jamaah pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pertama, marilah kita semua senantiasa memanjatkan puja dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berkah ini kita semua bisa kembali bermuajah, bisa kembali bertatap muka, berkumpul di tempat yang berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari yang berkah ini dan menjadi berkah dan hidup di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam, semoga kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang menunjukkan umat manusia ke jalan yang benar berupa adil Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pendengar RRI yang sama-sama dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah tidak terasa hari telah berganti hari, bulan telah berganti bulan, dan hari ini kita semua telah berada di minggu pertama di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Seperti kita ketahui bersama, bulan Rabiul Awal adalah salah satu bulan yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan ini pernah terlahir seorang hamba Allah yang sangat oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Beliau adalah baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau dipuji oleh Allah di Al-Quran dengan firman Allah yang berbunyi, "Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutus wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Ibu jemaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah, dan perlu kita ketahui bersama, beliau baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu nabi yang dapat memberi syafaat di hari kiamat. Dialah yang bersujud kepada Allah untuk umatnya. Analah, aku untuk dia, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Irfa ya Muhammad, isfa isfa." Berikanlah wahai Muhammad, berikanlah syafaat, maka diberikan syafaat. Maka sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Maulid ini, jangan pernah lupa. Saya ulangi, jangan pernah lupa untuk selalu bersalawat kepada Nabi agar hidup kita semua ini menjadi selamat, tidak hanya di dunia tapi insya Allah sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, adakah dalilnya di dalam Al-Quran perintah untuk bersalawat? Jawabannya ada. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa
Ada orang bijak yang pernah berkata, suatu nikmat itu berat, baru terasa nikmat. Manakala nikmat itu hilang dari diri kita. Coba kita semua renungkan, nikmat sehat baru terasa dia nikmat. Manakala kita jatuh sakit. Nikmat kaya baru terasa dia nikmat. Manakala kita jatuh miskin. Yang mana kita yang cuma sana, kalau sudah miskin baru terasa. Nikmat kalau keluar baru terasa dia nikmat. Manakala sudah sempit. Makanya ibu-ibu orang tidak pernah berkata, jangan pernah mencari waktu luang, karena pasti tidak kita dapatkan. Tapi luangkanlah waktu kita semua untuk melakukan amal kebajikan, pasti kita dapatkan. Seperti saat ini kita rasakan begitu banyak kesibukan kita hari ini dengan dunia yang ada ini. Ternyata kita bisa meluangkan waktu kita untuk hadir ke tempat ini, mengikuti pengajian, dan insya Allah waktu ini tidak sia-sia di hadapan Allah Ta'ala. Bahkan ketika kita pulang di rumah, ada ilmu yang kita bawa. Alhamdulillah. Yang berikutnya, nikmat hidup baru terasa dia nikmat manakala kita sudah meninggal dunia. Hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk bisa menghirup nafas kehidupan di muka bumi ini. Dan alhamdulillah kita kembali ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bulan Rabiul Awal. Ada yang bertanya, Ustaz, apa itu arti Rabiul Awal? Rabi itu artinya musim semi. Awal yang pertama. Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan adanya alam dunia ini karena sebab adanya Rasulullah. Dan hari ini kita patut bersyukur pada Allah karena ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah. Apa keistimewaan umatnya Rasulullah? Ibu mau tahu? Mau tahu aja atau tahu? Tahu. Keistimewaan umat Rasulullah adalah kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat. Maka jangan sia-sia hidup kita selama berada di dunia. Apa kesehatan kita? Kalau kita tidak pernah membaca shalawat, mustahil kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat. Maka perbanyaklah membaca shalawat agar hidup kita selamat dunia sampai akhir. Kalau kita adakan ibadah kita di dunia untuk menembus surga yang Allah Ta'ala, tidak mampu tidak mampu kita balas segala kebaikan untuk menuju surga yang abadi. Kita bisa masuk surga ini karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu jalan menuju rahmat Allah adalah Allah perintahkan kita semua untuk bersalawat kepada Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang sama-sama dirahmati Allah, berkata tadi yang sama-sama berbahagia. Untuk itu kita hari ini juga bersyukur kepada Allah, ya, karena kita semua ini ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Rasulullah yang memeluk agama Islam. Berkat Rasulullah kita semua ini hari ini memeluk agama Islam. Dan keislaman kita saat ini wajib hukumnya kita syukuri. Dengan cara apa? Perbanyak membaca sholawat. Begitu bahagia kita orang Islam. Bahkan kita semua ini ibu meminta Islam kepada Allah sebanyak berapa kali? Ada di sini apa? Halo. Berapa kali kita semua ini minta Islam kepada Allah? Ada yang jawab 5 kali, Pak Ustaz? Ya. Jawabannya adalah ternyata kita semua ini meminta Islam kepada Allah sebanyak
17 kali dalam sehari semalam. Berapa Bu? 17 kali. Di mana Pak Ustaz? Di surah Al-Fatihah. Kita membacanya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jawabannya adalah ad-dinul Islam. Maka jaga baik-baik anak kita. Jangan sampai agama dan keislaman kita ini, bahkan keimanan kita ini hilang dari kehidupan kita selama berada di dunia. Bahkan ketika nanti kita mau meninggal dunia, mulai saat ini kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua ini diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah itu yang bagaimana? Yang bisa mempertahankan keimanan dan keislaman kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Ibu mengingatkan kita semua akan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar kepadanya, wala tamutunna, dan janganlah kalian semua mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Inilah yang menyebabkan kita semua wajib hukumnya bersyukur kepada Allah dengan cara bersalawat kepada Nabi. Karena Nabilah yang menyebabkan Islam ini tersebar sampai detik ini. Seandainya Rasulullah tidak dihadirkan di muka bumi ini, maka belum tentu kita semua ini bisa memeluk agama Islam. Betul apa benar? Betul dan benar. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada kita semua pada momentum di bulan Maulid ini, jangan lupa untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara peringatan-peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang kita adakan di masing-masing daerah kita. Ini merupakan tradisi yang baik. Ya, kalau ada yang berkata, Pak Ustadz, apa hukumnya Maulid? Hukumnya Maulid, Maulid itu artinya adalah hari kelahiran. Pertanyaannya, apa hukumnya hari kelahiran? Tidak ada. Saya lahir diperingati lahir saya apa? Tidak ada hukumnya. Jadi tidak masalah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana hukumnya memperingati Maulid kelahiran Nabi Muhammad? Hukumnya adalah boleh. Murah. Dalam sebuah kaidah fikih ibu, majelis ini sama-sama dirahmati Allah, telah dijelaskan dalam usul fikih al-aslu fil al-asya'i al-ibahah. Artinya adalah hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh. Artinya jika sesuatu tidak ada penjelasannya yang tegas dalam nas syariat tentang hal dan haramnya, maka hukumnya adalah boleh. Nah, hari ini Nabi kita yang lahir, bagaimana perasaan kita? Senang atau sedih? Senang. Bahkan di dalam Al-Quran jauh sebelum Rasulullah dihadirkan, Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Apa artinya? Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah kepadamu
Masya Allah. Jadi kalau pembinaan ini sudah sampaikan jauh-jauh hari sebelum Rasulullah hadir di muka bumi ini. Apalagi telah dilahirkan. Maka kita sebagai umat Rasulullah harus merasa senang. Harus merasa senang dengan kelahiran Rasulullah. Walaupun diperingati, ingat peringatan itu bernilai haram manakala diisi dengan amalan-amalan yang tidak terpuji. Tapi kalau diisi dengan amalan-amalan terpuji, membaca Al-Quran, tausiah cara agama, mengingat sejarah Nabi, maka itu adalah bagus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ragu untuk memahami Nabi kita dengan perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di bulan ini ibu, orang tua kita, masya Allah, sungguh sangat-sangat memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tidak ada hartanya, tapi saking cintanya kepada Rasulullah, diumpamai hadapan membaca bersanji, membaca selawat hadapan cuma satu, tidak lain telah di hari kiamat. Mudah-mudahan beliau dan kita orang-orang kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jemaah yang sama-sama dirahmati Allah, inilah sedikit tausiah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan video yang ini ada manfaatnya buat kita semua. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa bihi wal hidayah wa na'udzu billahi min Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ibu. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa ceramahnya, di mana tadi sudah disampaikan kepada kita semua bahwa ternyata memperingati sesuatu yang baik atau merayakannya itu diperbolehkan Pak Ustadz ya, menurut hukum diperbolehkan, khususnya dalam merayakan hari kelahiran Nabi kita pada saat ini. Jadi untuk itu barangkali ibu mungkin ada hal-hal yang ingin dipertanyakan kaitannya dengan Maulid Nabi ini, maka melalui kesempatan ini kami memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk sharing atau bertanya, mana tahu ada hal-hal yang ingin dipertanyakan kepada Ustaz kaitannya dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kepada ibu-ibu mungkin kami persilakan siapa yang mau bertanya. Ya ada. Ini Ibu Haja Yusia, Ketua Majelis Taklim Pondok Jannah di salah satu lingkungan di Kelurahan Karang kami. Kami persilakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama ya dari Kelurahan Kami. Kami sini Pak Ustaz yaitu mengenai biasa dalam sekarang sudah banyak misalnya kita itu bid'ah, katanya harta itu hanya pemborosan. Jadi di sini kami pertanyakan yaitu mengenai masalah ini apakah bid'ah atau bagaimana. Kemudian pembacaan selawat kepada junjungan kita besar Nabi Muhammad SAW itu termasuk mempunyai pahala tersendiri. Di dalam kita berbarzanji biasakan jawabannya selawat. Jadi mungkin di dalam kitab Al-Barzanji satu lagi saya sudah berapa memang selawatnya. Apakah itu termasuk pahala tersendiri juga? Makasih. Mungkin sekian dari saya. Bila itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Haji. Mungkin Pak Ustadz bisa dijawab. Siapa tahu ibu-ibu mungkin yang hari ini masih mencari-cari kira-kira apa
di istana Pak Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah tadi ditanyakan bagaimana hukumnya membaca harwah di luar rumah. Apakah termasuk bid'ah atau tidak? Ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah, harwah itu adalah istilah kita berada di Buton. Ya. Intinya adalah mengirim doa. Untuk siapa? Para leluhur kita. Bagaimana hukumnya mengirim doa? Hukumnya sangat-sangat dianjurkan. Iya. Karena kenapa? Ya, kewajiban seseorang yang masih hidup terhadap orang-orang terdahulu yang sudah meninggal dunia adalah mendoakannya. Tidak hanya saat peringatan Maulid, bahkan setiap saat pun silakan mengirimkan doa untuk keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Kalaupun tidak sempat, setiap hari Jumat khotib naik di atas mimbar mendoakan seluruh umat Islam sedunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Bagaimana doanya? Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tuh. Ya. Jadi tidak usah ragu melakukan harwah. Toh yang dibaca adalah kalimat-kalimat thayyibah. Di situ ada tahlil, ada membaca Al-Qur'an, membaca doa. Bahkan kita semua ini dianjurkan membaca Al-Quran. Apa fungsinya? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Pak Ustadz, boleh nggak baca Yasin saja? Boleh. Yang penting membaca Al-Quran. Pertanyaannya, Yasin itu Al-Quran atau bukan? Al-Quran. Kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya Al-Quran datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang dulu pernah membacanya. Jelas Bu? Jelas. Jadi bukan bid'ah. Bid'ah itu mengadakan sesuatu hal yang baru di dalam agama, bersangkut maut dengan masalah ubudiyah. Kalau ibu sholat maghrib 3 rakaat, ibu tambah menjadi 4 rakaat, itu bid'ah. Karena hukum asalnya adalah 3 rakaat. Ibu puasa Ramadan mulai dari terbit ya, sebelum terbit. Puasa Ramadan. Ya, mulai dari ya, sebelum terbit fajar sampai terbenam matahari, ibu puasakan. Tapi karena ibu merasa kuat dan mampu, ibu undur buka puasanya sampai nanti jam 7 Isya. Itu bid'ah. Ya. Sudah ditentukan waktunya. Kembali kepada harwah. Hukumnya adalah boleh. Silakan dilaksanakan selama itu ada maslahatnya dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh itu kalau memberatkan, ibu paksakan. Nah, itu yang boleh, tidak boleh. Yang berikutnya, Pak Ustadz, di bulan Maulid itu kan kita sering membaca Barzanji, Maulid Dibai, Asraful Anam. Kira-kira salawat yang kita baca itu apakah beribadah di hadapan Allah Ta'ala? Jawabannya sangat-sangat bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau ibu-ibu tahu maknanya itu Barzanji, dibaca sejarah Nabi, menjelaskan tentang sejarah Nabi, beliau dilahirkan, Masya Allah. Dijelaskan di situ semuanya tentang sifat beliau. Bagaimana itu beliau dalam berumah tangga, bagaimana dengan kerabatnya, bagaimana dengan sahabat-sahabatnya, bagaimana dengan umatnya. Masya Allah, sungguh mulia Rasulullah. Bahkan dikatakan akhlak Rasulullah itu adalah khuluqul Quran, adalah Al-Quran. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, ibu-ibu, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali salawat. Bahkan dihapuskan dari dirinya 10 kesalahan dan ditinggikan derajatnya 10 derajat. Begitu banyak keistimewaan salawat. Bahkan nanti di hari kiamat, ibu-ibu, umat-umat Rasulullah
yang bisa mendapatkan syafaat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Bahkan kesempatan ibu-ibu ini yang mau berangkat ibadah umroh, kalau dari Makassar langsung ke Madinah, langsung ke Masjid Madinah, ya, ingat jangan pernah lupa untuk senantiasa memperbanyak membaca sholawat selama di Madinah. Kalau ibu sempat ke Raudhah misalnya, sempatkan kita bersyahadat ulang. Sempatkan kita untuk bersolawat, karena jarak kita dengan makam Rasulullah sangat-sangat dekat. Maka tidak ada ruginya orang-orang yang beribadah umroh. Tidak bisa dibalas dengan kebaikan pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Harta yang kita miliki ibu-ibu itu semua titipan dari Allah. Kalau cukup untuk ibadah umroh, cukup ibadah haji, laksanakan perintah Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Jelas ibu-ibu? Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mungkin ada lagi. Terima kasih Pak Ustadz. Masih ada satu penanya, tapi saya juga izin mungkin ada sedikit yang saya mau tanyakan. Ya, namun saya persilakan dulu Ibu di sebelah kanan, silakan Ibu dan persilakan dan mohon kita sebut nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumiana dari Majelis Taklim Rafiqul Jannah, Kelurahan Purwokatapi. Yang ingin saya tanyakan, tadi yang pertama tapi sudah terjawab ya. Oh ya nggak apa-apa. Sama dengan ya. Untuk dipertegas. Sebenarnya beda pertanyaan tapi sudah terjawab. Lainnya saya tanyakan Kan lingkungan. yaitu apa perbedaan kalimat thayyibah dengan al-baqiyatus sholihat. Baqiyatus Ya, apa perbedaan kalimat thayyibah dan itu? Dan yang kedua yang ingin saya tanyakan, yang mana kita dahulukan setelah sholat itu? Kan biasa kita sholat terburu-buru waktu, maksudnya ada kegiatan yang ini, jadi sholatnya kita biasa keburu-buru. Tapi yang mana kita dahulukan, apakah berdoa dulu atau membaca ayat kursi? Ayat kursi. Iya. Terima kasih. Oke, sudah ya? Baik, langsung aja jawab ya. Baik. Oh gitu. Nanti lupa nanti. Karena kita mau dipanggil musik tadi. Ya. Pertanyaan terakhir Pak Ustadz, saya singkat, saya mewakili pengurus Kota Bau dan kecamatan. Jadi ini Pak Ustadz, bahwa dalam setiap peringatan Hari Besar Islam itu, khususnya Maulid ini kan biasa dilaksanakan kadang sederhana, kadang besar-besaran dengan para pejabat-pejabat daerah. Di situ tentu dalam kegiatan itu biasa diisi dengan beberapa rangkaian acara, antara lain biasa bersanji. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bacaan bersanji itu panjang sekali Pak Ustaz, panjang sekali bacaannya. Jadi dengan beberapa pertimbangan dari panitia atau kita yang menyelenggarakan acara itu, mengingat kondisi waktu, mungkin pejabat yang kita undang itu jangan terlalu lama dalam kegiatan itu, sehingga bacaan bersanji itu kemudian kita potong-potong atau kita kurangi. Ya. Jadi bagaimana Ustaz kira-kira hukumnya dalam pandangan agama Islam, dan apakah bacaan tersebut mengurangi daripada nilai pahala bacaan-bacaan yang tersebut? Demikian Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya jawab dulu yang belakang ini. Ya. Bagaimana usia hukumnya membaca bahasa Inggris tidak saksikan karena keadaan sehingga kita merakai bagaimana. Ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah, bahasa Inggris itu adalah sejarahnya Nabi, sejarah kehidupan Nabi. Tidak mampu dituntut sejarahnya dilantai-lantai. Yang tidak boleh itu adalah membaca sholawat. Sholawatnya inti dari pembacaan bahasa Inggris dibagi asal anak ialah membaca sholawatnya. Inti dari ini semua membaca sholawatnya. Yang bernilai ibadah dari semua tadi adalah membaca sholawat. Maka ketika kita baca bahasa Inggris, ketika kita membaca dibagi, membaca asal anak dan sebagainya, jangan pernah lupa untuk membaca sholawat. Karena yang bernilai ibadah dalam Allah membaca sholawatnya. Jelas? Terima kasih. Yang berikutnya, tadi pertanyaan luar biasa. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa. Ya, Pak Ustaz, apa perbedaan kalimat thayyibah dengan kalimat baqiyatus sholihah? Wah, ini pertanyaan dewa. Iya. Ya. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik. Kalimat misalnya apa saja? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kalimat thayyibah. Ya, ketika kita habis sholat, mana yang kita dahulukan? Dahulukan zikirnya dulu, ingat Allah dulu, baru ingat yang lain. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Makanya ulama-ulama kita itu menganjurkan kepada kita semua ketika habis sholat membaca subhanallah, membaca hamdalah dan kalimat tahlil. Tujuannya apa? Agar kita semua diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari Allah sampai salah tidak menjadi kita khusyuk 100%. Maka tambahlah dengan kalimat-kalimat thayyibah agar menjadi perekat dari ibadah salat kita. Jelas. Yang berikutnya, apa itu maksud baqiyatus sholihah? Nah, baqiyatus sholihah ini diambil dari Al-Quran, terdapat pada surah apa itu? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh. Nah, inilah amalan-amalan yang kekal lagi soleh disebut dengan baqiyatus sholihah, adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Hidup di dunia ini, ibu-ibu, bapak-bapak dan pendengar sekalian. Hidup di dunia ini singkat, maka kita butuh amal soleh yang sifatnya panjang, yang mana nilai pahalanya bisa kita dapatkan meskipun kita sudah meninggal dunia. Yang tadi apa? Perbanyak infak, perbanyak sedekah. Ya. Karena amal baqiyah itulah yang menyebabkan kita anak yang selamat di hadapan Allah Ta'ala. Perbedaan kita utuh terus. Kemarin ada salah seorang anggota dewan, alhamdulillah punya rezeki, datang ke pondok pesantren kami di kampung sana. Beliau yang memberi bantuan sumur bor. Tadinya kami minta dikeluarkan saja, beliau tidak, Pak Ustaz, kami buat sumur bor saja. Harapannya apa? Selama sumur bor ini dipakai untuk orang ibadah di pesantren ini, maka insya Allah kami akan mendapat pahala tak terhingga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah baqiyatus sholihah. Ulama yang lain ibu mengatakan apa itu baqiyatus sholihah? Yaitu menunggu kebaikan satu ke kebaikan berikutnya. Kita hari ini berada di waktu duha, katakan Nabi jam 2 habis subuh tadi katakan subuh itu adalah amal soleh. Dari subuh ke zuhur, bila tidak sia-sia, niatkan, ya Allah, saya niat menunggu waktu zuhur.
selama amal soleh yang kita lakukan di situ dinilai bagi soleh oleh Allah Ta'ala. Jadi zuhur ke asar niatkan lagi, ya Allah aku menunggu waktu asar. Dari asar ke maghrib, ya Allah aku menunggu, ya menunggu waktu maghrib dan seterusnya. Itulah yang dimana bagiatus solehah. Maka setiap amal perbuatan yang kita lakukan jangan pernah lupa dari niat yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini kurangnya ada manfaat buat kita semua. Dan saya akhiri bila kita berbuat jaya wa bihi wa inaya wa na'udzu billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Jelas sekali, mantap. Jadi duluan Thayyibah Pak Ustadz ya? Duluan Thayyibah. Ibu-ibu jelas ya. Alhamdulillah bahwa setelah salat itu kita duluan kan bacaan kalimat thayyibah, ya, membesarkan Allah, menyebut nama Allah gitu. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa. Pencerahan kita hari ini tentu ini sangat bermanfaat buat diri kita, dan mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi jangan hanya kita dengar sendiri, tapi bagaimana apa yang kita dengar ini kemudian kita amalkan dan dilanjutkan kepada keluarga kita, kerabat kita, dan jamaah-jamaah di sekitar kita. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi dapat membawa manfaat bagi kita semua. Dan sebelum kita tutup pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini, untuk lebih berkarya kami persilakan Pak Ustadz untuk memimpin doa. Ada Pak Ustadz ini, silakan. Doanya. Mari bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah dan kita dimana berada, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah dan harap mudah-mudahan pikiran kita pada pagi hari ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi ta'ala wa li kulli man salihah bi syafaati rasulillah bi barakatil Qur'anil azim. Al-Fatihah. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا الناعمين حمدا الشاكرين حمدا يعطي نعمه ويكرم مزيدا. يا ربنا الحمد لله ينبغي بجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اسمع عقيبتنا في الامور كلها. اللهم اسمع عقيبتنا في الامور كلها. اللهم اسمع عقيبتنا في الامور كلها واجرنا من حيث الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. يا الهنا انت مقصودنا ورضاك مطلوبنا اعطنا محبتك ومعرفتك يا الله. اللهم صل صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع خيرات الحياه وبعد الممات. اللهم ارزقنا زياره بيتك المقدس ورسولك المكرم في هذا الان وفي كل ان باحسن الحال. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
Rabbil Alamin. Demikian dari kami, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.